Selamat sore, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan The Channel Sinau Sehat. Kali ini kita akan bahas tentang siapa takut pensiun. Nah, ini cukup menggelitik ya, cukup menggelitik. Siapa takut pensiun? Ya karena banyak orang bahwa pensiun itu adalah akhir dari produktivitas, dari kebebasan, bahkan jati diri. Ya bagaimana tidak, pada umumnya orang takut pensiun karena ya memang kita telah puluhan tahun bekerja, kita telah puluhan tahun sebagai karyawan, sebagai pegawai di instansi pemerintah, swasta, atau dimanapun kita berkarya sebagai pegawai atau sebagai karyawan yang setiap harinya kita bekerja secara rutin, berangkat pagi, pulang sore ya. Bahkan kadang-kadang kita masih lembur. Jadi rutinitas ini sudah kita lakukan terus-menerus, yang tidak terasa sudah kita lakukan selama menjadi karyawan itu bertahun-tahun. Bahkan kalau di saat awal sebagai karyawan atau pegawai itu dimulai pada saat usia 24 tahun misalnya, atau 25 atau 26 tahun, sejak selesai kuliah misalnya, maka tidak terasa ketika usia sudah menginjak lebih dari 55 tahun atau 58 tahun, maka 30 tahun lebih itu sebagai rutinitas yang telah kita lakukan, kita lakukan sebagai seorang pegawai atau karyawan. Jadi rasanya ya tidak aneh kalau tiba-tiba kemudian pada masa purna tugas menjadi sesuatu yang menjadi momok kira-kira, karena akan membayangkan bahwa nanti setelah purna tugas atau pensiun itu semuanya akan berubah ya, semuanya akan berubah dari rutinitas harian yang kita kerjakan, yang itu menjadi day of life, tiba-tiba berubah sama sekali. Yang semula kita sudah terbiasa dengan harian, secara harian dengan suara kantor ya, teman-teman kantor, kalau di pabrik ya teman-teman di pabrik ya. Kemudian tiba-tiba kita harus dihadapkan pada sebuah keheningan rumah yang kita tidak tahu mau bekerja apa nanti setelah purna tugas. Sehingga ya tidak salah kiranya kalau menjadi jamak, kalau kebanyakan orang itu akan menjadi tidak tahu apa yang dilakukan ketika nanti purna tugas, sehingga ya dalam tanda kutip cukup menakutkan gitu. Tapi apakah demikian? Ya, apakah demikian yang senyatanya gitu? Bahkan ada cerita-cerita lucu di mana di hari-hari pertama atau di awal-awal minggu ketika purna tugas itu lupa bahwa pada hari itu dia semestinya sudah tidak berangkat kerja lagi, tetapi tiba-tiba kemudian dia tanpa sadar pagi-pagi sudah bangun seperti biasanya, kemudian dia sarapan pagi, terus kemudian dia memakai pakaian dinas dan keluar, baru tersadar bahwa dia itu sebetulnya sudah pensiun, dan itu setelah diingatkan oleh anaknya, mungkin istrinya gitu. Dan ini bisa kita lihat di beberapa cerita, apakah cerita itu dari saudara atau mungkin bisa kita lihat sendiri di beberapa tayangan gitu ya. Ya tidak aneh dan tidak aneh itu, bahkan ada yang sampai menjadi power syndrome lah kira-kira begitu. Tetapi apakah benar yang demikian itu akan terus berlarut-larut, dan apakah itu akan selalu terjadi dan akan terjadi berkelanjutan selama kita itu menjalani masa purna tugas atau masa pensiun kita. Ya bagaimanapun juga yang namanya pensiun atau purna tugas itu ya cepat atau lambat harus kita hadapi, suka atau tidak harus kita alami, karena itu sesuatu hal yang alamiah begitu, dan regenerasi itu pasti terjadi. Jadi sudah semestinya walaupun ini susah dan tidak semua orang bisa melakukan, dari awal semestinya kita sudah tanamkan di dalam benak kita bahwa
bukan mengucapkan selamat tinggal sebagai pegawai, tetapi kita lebih concern kepada ya selamat datang masa pensiun yang menggembirakan, kira-kira begitu. Ya, jadi saya ulangi bahwa tidak salah kiranya kalau orang itu menjadi takut atau trauma ketika pensiun itu datang. Karena apa? Karena ya seperti yang barangkali kita rasakan di saat-saat awal kita masuk masa purna bakti atau pensiun, kita merasa jangan-jangan nanti setelah pensiun itu kita menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna. Yang pasti kita akan kehilangan penghasilan atau pendapatan gaji dari yang tiap bulan kita peroleh. Kalau toh kita itu ketika purna tugas atau pensiun itu mendapatkan pensiun yang masih kita terima secara bulanan, dipastikan ya jumlahnya tidak sebesar ketika kita masih aktif. Itu pasti, itu hal yang lumrah begitu. Sehingga mungkin bisa dibilang akan bukan kehilangan sebetulnya dalam hal masih mendapatkan pendapatan pensiun, tetapi pengurangan penghasilan ya, itu hal yang pasti. Tapi ya banyak juga yang ketika pensiun tidak mendapatkan pensiunnya tetapi dirupakan dalam bentuk pesangon, ya itu ada juga. Tetapi itu juga tetap saja menjadi momok dari sebagian orang ketika menjalani atau menghadapinya, karena merasa khawatir, takut tidak bisa mengelola uang yang tiba-tiba dia peroleh relatif lebih banyak daripada nilai bulanan yang dia terima, namanya pesangon, ya kan? Nah, itu. Terus yang ketakutan yang kedua, apa nanti yang harus saya lakukan sebagai rutinitas harian ketika sudah pensiun? Nah, ini adalah beberapa hal yang wajar, banyak ya, dialami oleh orang-orang atau kita ini ya, sewaktu dulu masih bekerja ya, sebagai pegawai atau karyawan, ketika kita akan memasuki masa pensiun atau masa purna tugas. Nah, oleh karena itu ada hal yang pasti terjadi, ya kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah merubah pandangan kita bahwa masa pensiun adalah masa yang bukan menakutkan, tetapi justru ini menjadi suatu masa atau kesempatan emas di mana kita di masa purna tugas ini bisa melakukan lebih banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dibandingkan sewaktu kita masih aktif sebagai pegawai atau karyawan. Banyak hal itu, misalnya kita bisa lebih fokus terhadap hobi yang kita tekuni selama ini, yang ketika kita masih pegawai mungkin ya hanya tersisa waktu yang tidak banyak, tetapi ketika sudah pensiun mungkin kita bisa fokus terhadap hobi itu. Kita bisa lebih fokus, ya, lebih bisa mendalami, karena saya yakin gitu bahwa masing-masing kita ini yang sudah lansia pasti ketika masih aktif, masih muda gitu, masih berkarya dalam bentuk sebagai pegawai itu pasti mempunyai hobi ya, yang mungkin penyaluran hobinya itu mungkin agak tidak sebanyak waktu yang kita peroleh dibandingkan ketika kita sudah memasuki masa purna tugas seperti yang kita jalani ini. Kesempatan yang kedua ya kita bisa membentuk komunitas-komunitas baru yang umum terjadi. Nah, ini yang umum terjadi, saya juga mengalaminya itu. Tidak terbayangkan bahwa ketika sudah pensiun itu tiba-tiba ada komunitas baru, misalnya minimal lah komunitas WA group gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang dulu waktu kita masih SMP atau SLTA atau barangkali sewaktu masa kuliah gitu, yang notabene mereka adalah seusia sebaya ya, yang sama-sama mengalami satu kondisi yang sama. Maka komunitas yang kita bentuk ketika kita sama-sama di masa pensiun itu
paling tidak akan menjadi sesuatu yang baru ya, darah baru untuk kita bisa beraktivitas atau menyalurkan hal-hal yang dulu tidak pernah atau kurang mempunyai waktu untuk melakukan itu. Nah itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ya masa pensiun adalah masa atau gerbang menuju babak baru kehidupan. Gitulah kira-kira. Atau bisa dikatakan sebuah fase di mana seseorang itu bisa bebas dari tuntutan, dari tekanan pekerjaan, dan mulai menjalani hidup atas pilihan pribadi kita masing-masing. Maka bisa kita sampaikan atau bisa kita katakan bahwa kita mari ubah sudut pandang kita bahwa pensiun ini bukan masa penurunan, tetapi justru awal petualangan baru yang penuh makna. Kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah pensiun ini atau purna tugas ini, kira-kira kesempatan apa saja atau kesempatan pengalaman baru apa saja yang bisa kita peroleh sepenuhnya dibandingkan ketika kita saat masih aktif bekerja. Paling tidak ada 4 atau 5 lah kesempatan yang bisa kita lakukan, dan itu nanti bisa kita jadikan aktivitas ya. Ya, syukur-syukur di dalam kesempatan yang bisa kita peroleh ini bisa memberikan tambahan pendapatan ya, tambahan income yang bisa menjadi paling tidak bahwa di masa pensiun pun sebetulnya kita itu masih bisa memperoleh pendapatan tanpa harus di bawah tekanan. Ya, beda ya, kalau dulu kan kita itu kan serba di target ya, apa-apa di target, karena tidak ada ceritanya menjadi pegawai tanpa target. Ya pasti ditarget oleh atasannya secara makro di perusahaan pasti mempunyai target harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Artinya apa yang selalu kita kerjakan kita masih aktif itu ya di bawah target. Nah sekarang ketika sudah pensiun, mungkin kita sudah tidak atau sedikit mengurangi target itu, atau mungkin sudah tidak sudah melupakan target itu. Tetapi kita masih bisa melakukan sebuah aktivitas yang kita sukai, yang kita itu senangi, yang kita minati, tetapi secara tidak langsung ya itu memberikan dampak penghasilan. Nah ini adalah bonus gitu, bonus. Kalau toh tidak, ya tidak masalah gitu, tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau itu memberikan pendapatan tambahan, ya itu menjadi bonus tersendiri. Itu. Yang pertama apa? Yang pertama ini lebih pada salafin boromon ya, kesempatan yang bisa kita peroleh ketika kita sudah masa pensiun ini, yaitu kesempatan menjadi diri sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena dulu kita ini banyak mengorbankan waktu dan keinginan demi tanggung jawab. Ya, jelas itu. Yang jelas saja kita mempunyai tanggung jawab membesarkan anak. Ya jelas. Karena kita waktu masih muda, waktu masih punya anak 1, ya, 2 atau 3 ketika anak-anak kita masih kecil-kecil, kan kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk membesarkan anak. Yang kedua, agar kita bisa cukup mampu memberikan kesejahteraan kepada anak dan istri, maka ya kita punya tanggung jawab untuk memperoleh karir yang baik. Atau dalam tanda kutip mungkin kita mengejar karir dalam kita berkarya atau menjadi karyawan ketika itu pegawai gitu. Semuanya untuk apa? Ya semuanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya itu terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi setelah pensiun semua itu mulai mereda. Saya tidak mengatakan menjadi hilang sama sekali, tapi mulai mereda. Nah inilah saatnya kita ini kembali menjadi versi terbaik ya untuk kita sendiri. Karena tanggung jawab yang antara lain tadi membesarkan anak, mengejar karier, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang lain-lain ya, semuanya itu under pressure di bawah target. Nah, setelah pensiun ini dan apalagi sudah selevel kita atau sebaya kita ini sudah di atas 65 tahun ya, usia pensiun itu kan kalau sekarang ini kan 58 tahun ya, kalau ASN atau PNS lah kalau dulu itu. Kalau
kecuali kalau sebagai dosen atau guru besar itu sampai 70 tahun. Jadi lansia pun masih berkarya sampai 70 tahun. Tapi rata-rata ya 58 tahun up itu sudah pensiun gitu. Nah, seperti saya dan mungkin rekan-rekan sejawat lansia yang sudah mau masuk ke 70 ini, ya itu sudah saatnya gitu kembali kita itu untuk hidup secara secara memperoleh hak kita lah gitu, untuk bahagia dan membahagiakan diri gitu, ya. Terbebas atau paling tidak berkurang dari kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ketika kita masih muda dan anak-anak masih kecil. Terkait dengan ini mungkin kita bisa melakukan apa itu? Ya kalau punya hobi melukis, mungkin ini ya, kalau saya sih bukan melukis dan tidak punya hobi melukis, ya mungkin bisa menyalurkan untuk melukis waktunya lebih banyak, atau menulis ya, karena banyak juga teman-teman saya yang seusia sebaya saya ini yang sekarang itu lebih getol menulis gitu, dan itu cukup bagus karena menulis itu ya pikiran juga terelaborasi dan bagus untuk masa-masa untuk ini lansia ini ya. Nah, kemudian berkebun gitu. Kalau dulu mungkin walaupun kita itu mungkin punya cukup lahan mungkin ya, tetapi kita mungkin tidak cukup waktu untuk melakukan berkebun itu ya, tidak cukup waktu. Nah, sekarang ini sudah saatnya, ketika kita sudah purna tugas, kita sudah saatnya punya me time yang lebih banyak ya, waktu yang lebih banyak untuk melakukan itu semua. Dan itulah mungkin tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak punya waktu lah ya. Jadi kita itu pasti punya waktu ya, pembandingnya lebih banyak punya waktu dibandingkan ketika kita masih bekerja ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya, kita akan menjadi lebih bahagia gitu ya, akan menemukan kembali kebahagiaan ya, lewat aktivitas-aktivitas baru yang dulu mungkin tidak kita lakukan ya. Apa itu? Karena kita punya waktu lebih banyak, kita mungkin bisa belajar hal-hal yang baru, misalnya bahasa asing ya, belajar komputer, fotografi, memasak, atau bahkan menjadi YouTuber. Nah, ini sering saya ketika bincang-bincang dengan teman sejawat, ya teman seangkatan, apakah itu teman ketika waktu masih SMP, SLTA, kuliah begitu, yang notabene mereka seumuran dengan saya ya. Itu kita saling mengingatkan gitu, bahwa kita ini ya cukup beruntung menjadi generasi atau generasi baby boomer ya, karena terlahir di antara tahun 44 sampai dengan 64 ya. Jadi kita ini masuk dalam, saya khususnya ini ya, mungkin sejawat yang lain, teman yang lain mungkin masuk dalam kategori itu baby boomer ya. Itu menjadi generasi yang paling beruntung menurut saya. Karena apa? Karena mengalami banyak atau pernah mengalami masa-masa era yang ketika dulu kita muda, apalagi masih kecil, itu bisa membayangkan seperti apa yang kita lihat sekarang ini ya. Contohnya saya itu dulu waktu masih SD ya, kelas 1, kelas 2, itu masih mengalami yang namanya ketika sekolah SD itu menggunakan tab manual. Nah, bingung dong. Masa zaman dulu ada tab manual? Ada. Tab manual itu apa? Tab manual itu adalah sabak. Saya yakin teman-teman sejawat pasti kenal itu yang namanya sabak, apalagi yang tinggal di desa. Kalau saya dulu dari desa, jadi sangat kenal sekali. Dan di era itu sekolah SD saya ketika di zaman saya kelas 1, kelas 2 itu masih menggunakan tab manual. Ya, tab manual atau sabak yang hanya bisa ditulis dengan menggunakan grip. Nah, gitu. Jadi saya dulu itu mengalami 2 tahun itu, kelas 1, kelas 2 itu dengan menggunakan sabak. Gitu. Jadi setiap pagi itu kerjanya ya ngelincipi grip gitu. Jadi yang namanya batu bata di depan kelas itu ya pada gripis semua karena dipakai untuk menajamkan grip itu. Tapi ya termasuk hebat ketika itu.
Apa? Karena tidak ada yang namanya anak kelas 1, kelas 2 itu mengulangi pelajaran ya yang telah diajarkan oleh gurunya pada hari itu atau hari-hari sebelumnya. Nah, kenapa? Nah, karena memang yang dibawa setiap hari itu hanya satu sabak yang hanya bisa ditulisi di depan dan di belakang. Ya, biasanya hanya di depan saja, ya kan? Yang di belakang itu biasanya nggak bisa karena di belakang itu biasanya kayu. Kalau toh bisa, ya harganya lebih mahal dan biasanya peruntukannya bukan untuk nulis, gitu, tetapi untuk gambar. Gambarnya pakai apa ya? Aja pakai grid gitu. Dan cilakanya kalau dapat nilai bagus pun pas musim hujan nggak bisa dipamerkan sama orang tua. Karena apa? Ya kehapus karena kena hujan. Nah, itu. Jadi itu masa-masa yang cukup memorize lah, itu kenangan itu. Nah, kita itu pernah, saya khususnya, mungkin teman sejawat juga mengalami itu pernah mengalami itu. Jadi pernah mengalami masa dimana benar-benar masa jadul. Saya kok sampai sekarang belum pernah menemukan ya YouTube atau media apalah yang menayangkan kembali masa-masa di mana anak SD ketika itu berangkat ke sekolah menggunakan sabak dan grip. Dan saya juga masih susah ini mendapatkan itu. Kalau bisa itu mungkin bisa dipakai untuk pajangan lah paling tidak. Karena anak-anak sekarang itu nggak kenal itu apa itu sabak itu apa grip, nggak kenal itu. Mereka kenalnya ya sudah minimal potlot. Dulu itu SD nggak boleh pakai tinta, pakai pulpen nggak boleh. Pulpen itu ingat saya waktu saya SD itu baru bisa digunakan ketika sudah kelas 4 SD kalau nggak salah. Sebelum itu ya pensil itu naik kelas 2 naik kelas 3 itu pensil itu. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, ketika itu memang saya ada di desa gitu. Jadi ya itulah kondisinya. Nah, sampai sekarang dari tab manual sabak tadi sekarang kita masih hidup alhamdulillah diberikan umur panjang menemui era di mana tab manual sabak menjadi tab betulan yang bisa kita saksikan selama ini gitu ya. Nah, jadi sekalipun kita itu ada di era itu ya kita ini jangan mau ketinggalan ya untuk mau belajar hal-hal yang ada di era sekarang ini. Saya sendiri pribadi itu jujur aja rasa keinginan Tuhan saya itu besar sekali gitu. Kalau melihat anak-anak saya itu belajar TikTok, belajar main TikTokan, Instagram atau apapun lah yang berbau-bau digital itu saya itu sangat eager sekali, sangat ingin sekali. Apa tuh itu? Mainan apa tuh itu? Gitu. Jadi saya ya sudah nggak ambil pusing. Saya kadang-kadang sering tuh ngeriwui anak saya gitu ya. Ini gimana toh caranya? Kalau upload itu seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Karena itu bagi saya adalah sesuatu yang mengasihkan dan dengan aktivitas itu menjadi sesuatu yang membahagiakan saya yang dulu tidak pernah saya saya bayangkan bahwa saya itu akan hidup di era yang seperti ini. Nah, itu contoh. Kemudian memasak. Nah, ini memasak ini juga menarik juga ini. Ya, ini hal yang baru ini. Hal yang baru. Saya yakin bapak-bapak utamanya ya. Bapak-bapak yang utamanya mungkin tidak cukup waktu untuk memasak ya ketika masih bekerja. Nah, tetapi ketika kita sudah pensiun, seusia ini, lansia ini, kita tuh cukup waktu. Ya. Ternyata memasak itu asik. Ya. Ternyata memasak itu asik. Dan itu saya itu juga mulai belajar itu bagaimana itu memasak gitu. Jadi yang dulu yang namanya memasak yang paling sederhana itu saya nggak ngerti itu. tapi sekarang ini cukup masih dan menjadi fun tersendiri gitu. Kalau tadi kemudian ikut komunitas baru, banyaklah itu komunitas itu, bisa ikutlah senam lansia, banyak itu. Di tempat saya ini ada juga, di tempat saya tinggal ini ada kelompok untuk senam lansia yang rutin itu dilakukan di balai RW ya. Nah, di balai RW itu di dekat masjid itu ada itu rutin. Bahkan seminggu sekali itu ada kelompok bapak-bapak, ibu-ibu yang jalan itu antara jam 7 sampai jam setengah 9 jalan pagi mengelilingi lingkungan RW itu. Yang saya dulu tidak bisa melakukan itu ketika masih bekerja ya.
saya tidak bisa melakukan. Tapi ketika saya sudah pensiun, ya sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai, saya bebas sekarang. Saya bisa ikut kelompok-kelompok yang seperti itu. Dan itu yang saya rasakan itu membawa pengaruh pengaruh kedekatan yang cukup signifikan ya antara saya pribadi itu dengan lingkungan yang dulu mungkin jarang atau tidak banyak waktu yang bisa lakukan untuk aktivitas itu. Nah, yang berikutnya ini bagi bapak-bapak atau kakek-kakek, nenek-nenek, karena saya yakin lah seusia kita itu pasti sudah jadi kakek dan nenek itu punya waktu banyak untuk berpetualang. Nah, ini. Nah, makanya ini kesehatan ini harus kita jaga sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kalau dulu mungkin petualangan itu terjadi ketika mungkin kita dinas gitu ya. Tapi itu kan ada target waktunya. Gitu. Tapi kalau sekarang ini ya kita lakukan semau kita gitu. Semau kita bisa kelonong-kelong, kita bisa jalan-jalan ya Minggu atau Sabtu. Kalau misalnya Car Free Day itu kita bisa ikut gitu ya. Bisa ya betul-betul kita bisa nikmati lah yang aktivitas yang dulu tidak kita peroleh itu. Nah, semua aktivitas baru yang kita jalani ini akan memperkaya hidup kita, yang jelas juga akan sekaligus membangun koneksi sosial kita, dan ini tidak kalah pentingnya, menjaga pikiran kita tetap aktif. Ini penting ya, menjaga pikiran kita tetap aktif. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang kita bisa peroleh di saat kita masa pensiun ini yang terkait dengan kesehatan fisik dan mental. Ya. Karena apa? Karena menurut penelitian dari Harvard Medical School, dari Harvard University, bahwa para lanjut usia yang tetap aktif secara fisik dan mental itu memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, demensia, dan depresi. Oleh karenanya, di masa pensiun ini itu akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan aktivitas yang insya Allah bisa mengurangi risiko-risiko yang tadi dikhawatirkan, antara lain jantung, demensia, depresi, ya kan? Aktivitasnya apa? Tadi sudah kita singgung di sebelumnya. Kita bisa rutin berjalan pagi, senam ringan, ya kan? Kita bisa lebih fokus menyusun pola makan sehat, ya kan? Tidak harus mahal loh ya. Soalnya seringkali kalau kita bicara masalah pola makan sehat itu konotasinya langsung mahal, mewah, bukan, ya kan? Bahkan kecenderungannya atau lebih baiknya itu makan rebusan itu lebih baik, mengkonsumsi rebusan itu jauh lebih baik daripada mengkonsumsi barang gorengan. Dan barang gorengan itu secara harga pun juga biasanya relatif lebih mahal daripada rebusan. Misalnya ya singkong godok, ya, yang tidak perlu digoreng, ya, pisang rebus, itu kan gampang buatnya, ya, tidak mahal, tetapi justru bagi kesehatan lansia itu lebih bagus, gitu. Nah, kemudian kita punya waktu tidur cukup tanpa adanya tekanan kerja. Ya ini jelas nih. Kalau dulu waktu kita masih pegawai atau karyawan, ya memang ada masa istirahat, ada jam istirahatnya. Biasanya antara jam 12 sampai jam 1. Kalau hari Jumat itu 2 jam, jam setengah 12 sampai jam setengah 1 misalnya, tergantung dari waktu sholat Jumat itu jam berapa. Tapi biasanya 2 jam kalau hari Jumat itu. Kalau hari biasa itu 1 jam, antara 12 sampai jam 1. Tapi apapun itu kan ada batasan waktunya. Nah, ketika kita sudah pensiun ini, gak ada batas sih. Jadi kita itu mau tidur ya, mau sebentar, mau agak lama, ya, tanpa harus ada ngobiak-ngobiak gitu. Nah, kalau dulu nggak bisa, gitu. Waktunya istirahat selesai ya kita harus jingkiratangi gitu untuk memulai aktivitas kerja lagi. Nah, jadi lebih enak, lebih santai. Sesuatu yang mengenakan dan menyantaikan dan itu memberikan rasa nyaman, itu pasti akan menyegarkan, pasti, ya kan. Nah,
yang ketiga tadi sudah saya singgung, dengan kita banyak berinteraksi dengan sosial lingkungan kita, maka ya akan menjadi semakin segar pikiran kita. Itu. Nah, satu hal ini yang tidak boleh dilupakan ya, walaupun kita itu sudah lansia, sudah usia lanjut ya. Kalau saya ini sudah mau masuk ke 70 ya. Itu jangan lupa perawatan diri. Nah, ini penting karena apa? Karena perawatan diri ini tidak harus mahal loh ya, tidak harus mahal ya. Ini juga akan membawa rasa apa ya? Rasanya itu lebih percaya diri gitu. Tidak ada bedanya dengan waktu dulu masih bekerja gitu. Jadi nggak kelihatan ngelokro gitu ya. Karena orang yang kelihatan ngelokro ini juga auranya ini juga ya negatif gitu. Apalagi tidak setengah ngantuan itu juga itu tidak pasti negatif gitu. Jadi ya harus yang lebih fit gitu. Memang tidak seperti waktu muda gitu ya. Karena ini hukum alam, jadi pasti ya yang namanya tubuh itu ya tidak sekuat waktu muda. Tetapi paling tidak secara appearance ya, performance itu masih nampak energi gitu ya, smart gitu. Nah, itu ini penting gitu, karena itu juga menyangkut kepercayaan diri. Nah, yang berikutnya lagi ini penting juga ya. Barangkali dulu kita tidak punya waktu cukup untuk itu ketika masih kerja. Apa itu? Membagikan ilmu dan pengalaman. Nah, ini membagikan ilmu dan pengalaman. Mungkin dulu kita bisa juga membagikan ilmu dan pengalaman karena ini juga luas ya. Misalnya dulu kita waktu masih kerja sebagai trainer, nah itu kan juga bagi ilmu dan pengalaman. Tetapi yang dimaksud di sini adalah audien atau mereka-mereka yang kita akan bagi pengalaman kita itu tidak terbatas pada sesama karyawan atau sesama pegawai ya. Tetapi kepada anak-anak yang lebih muda yang dari kalangan manapun ya, dari lingkungan RT atau RW ya, dimana ketika kita diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman ya, karena biasanya dan bukan biasanya pasti lansia itu pasti apapun pengalamannya itu pasti syarat gitu, dengan pengalaman dan banyak sekali hal-hal yang pernah dilewati ketika menjalani proses kehidupan sampai lansia itu, sampai usia lanjut itu. Nah, ini adalah sebuah kekayaan yang tidak boleh disia-siakan ya, tidak boleh disia-siakan karena ini adalah kekayaan intelektual atau kekayaan pribadi yang kita punya kewajiban ya untuk menularkan kepada generasi yang lebih muda. Paling dekat kepada anak kita, syukur-syukur teman anak kita, lingkungan kita, syukur-syukur itu. Ya, tentunya pengalaman yang baik. Kalau toh ada cerita pengalaman yang kurang baik, ya nggak apa-apa. Itu menjadi pengingat bahwa yang demikian itu jangan menjadi diulangi oleh generasi-generasi di bawah kita. Nah, sehingga kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah ya. Insya Allah kalau itu hal yang baik, maka akan menjadi kebarokan kita, akan menjadi amal kita ya, dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk kedepannya bagi generasi-generasi setelah kita. Itu semua yang bisa sampaikan terkait dengan bahwa pensiun memang bukan hal atau momok yang menakutkan, tetapi justru awal dari kehidupan baru yang patut kita syukuri. Kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan tadi adalah bahwa pensiun itu bukan akhir dari cerita hidup. Ini adalah awal dari petualangan baru yang bebas, tenang, dan bermakna. Asal kita mau membuka hati dan melihatnya dari sudut pandang yang positif tentunya, daripada merasa kehilangan. Anggaplah ini sebagai hadiah, waktu untuk diri sendiri, kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup, dan peluang meninggalkan warisan kebaikan. Karena pada akhirnya hidup yang baik bukan soal berapa lama kita bekerja, tapi bagaimana kita menikmati sisa waktu dengan penuh arti. Demikian yang
kita bisa sampaikan lewat topik ini. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.